warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Ashari Jabar, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Saya bertugas di SD 108 Banoa. Jadi kali ini saya akan melakukan praobservasi kelas untuk tugas aksi nyata 2.3. Dan kali ini kebetulan kami bersama dengan rekan sejawat kami di SD 108 dengan Ibu Sumarni. Beliau adalah guru kelas 2 SD 108 Banoa. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat saja Pak Sari. Ya, terima kasih Bu juga atas waktunya bisa dilakukan wawancara sebelum kita melakukan sebelum Ibu melakukan observasi di kelas. Jadi untuk kegiatan pertama Ibu, kegiatan kali ini adalah namanya praobservasi, yang mana praobservasi itu tujuannya adalah membangun pemahaman bersama tentang tujuan pembelajaran atau strategi yang akan kita gunakan dan potensi tantangan yang mungkin akan muncul pada saat Ibu melakukan observasi. Insyaallah. Dan sebelum juga melakukan observasi Bu, sebentar saya akan melakukan beberapa pertanyaan atau melontarkan pertanyaan kepada Ibu tentang kesiapannya dalam melakukan observasi. Baik Bu, jadi sebelum melakukan observasi di kelas, kira-kira apa tujuan Ibu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat melakukan pembelajaran? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang dituju sebagai teman sejawat yang sebagai praobservasi saat ini. Adapun tujuan saya mengambil pada pembelajaran yang akan saya perhatikan nanti, yaitu peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Baik, jadi tujuannya tentang materi Pancasila. Nah, kira-kira Bu, mengapa tujuan ini kita anggap penting bagi siswa? Saya mengambil tujuan ini, saya menganggap penting karena tujuan tersebut sebagai warga negara Indonesia, kita supaya anak-anak murid saya bisa memahami arti dari Pancasila sebagai ideologi bangsa secara benar. Kemudian kita ketahui pada Pancasila terdapat sila-sila, 5 sila-sila ya. Yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang saya sebutkan tadi yang kelima supaya anak-anak bisa nanti mengetahui kedepannya bunyi sila Pancasila, kemudian dia bisa mengetahui simbol-simbol yang ada pada Pancasila tersebut. Oke, baik Bu. Nah kita lanjut lagi Bu. Setelah ada tujuan yang Ibu capai dan mengapa tujuan ini sangat penting, terus saya ingin tahu lagi Bu, kira-kira pada saat nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana caranya Ibu itu mengukur pencapaian dari keberhasilan tujuan yang Ibu telah tentukan? Seperti yang saya pernah lakukan dan juga sering memang saya lakukan di dalam mengajar, ada cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu saya mengambil 2 cara, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi keberhasilan proses belajar mengajar murid itu dapat diukur dari keberhasilan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya keberhasilan tersebut dapat terlihat pada tingkat pemahaman materi yang telah diberikan kepada siswa kita. Jadi semakin tinggi pemahaman dan prestasi yang didapat siswa tersebut, berarti dia semakin paham akan pengetahuan yang didapat ya. Terima kasih. Nah,
Sekarang saya sedikit lagi Bu masuk ke bagian strategi pembelajaran Bu. Jadi pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas lagi, terus kira-kira strategi apa yang Ibu ingin capai? Di sini Pak Sarif, saya menggunakan strategi pembelajaran yaitu tatap muka dengan strategi pembelajaran kooperatif learning. Oh iya. Oke. Jadi strategi yang Ibu akan laksanakan di observasi nanti atau di pembelajaran nanti ya. Jadi setelah itu kira-kira Ibu mengapa memilih strategi ini, observasi learning ini? Jadi saya memilih dua strategi pembelajaran itu, yaitu tatap muka, agar saya bisa menjelaskan mengenai pembelajaran kepada anak didik saya atau siswa saya lebih detail lagi Pak Sarif. Kemudian saya mengambil lagi strategi cooperative learning, ya, karena model pembelajaran cooperative learning ini menjadi pusat perhatian dunia Pak Sarif, di mana pendidikan salah satu alternatif untuk meningkatkan interaksi ketika kita memberikan pelajaran kepada anak murid kita dan partisipasi siswa di dalam kelas. Oke, jadi sangat baik strategi yang diambil Ibu pada saat melakukan pembelajaran, karena Ibu mengambil strategi yang mana siswa aktif dalam pembelajaran. Dan ketika Ibu telah menerapkan strategi ini, kira-kira Ibu pada saat telah melakukan pembelajaran, apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut ketika terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan? Jadi yang saya harapkan dalam aktivitas pembelajaran ini, karena saya dalam memberikan pelajaran menggunakan contoh sehari-hari yang spesifik. Nah, ketika saya memilih bahan yang relevan secara budaya, saya menunjukkan kebudayaan yang ada di sekitar kita ini, biar anak-anak murid kita bisa paham Pak Sarif mengenai pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, sangat menarik. Jadi sangat menarik sekali bagaimana bentuk strategi pembelajaran yang Ibu akan ambil. Jadi tujuannya yang paling pokok sebenarnya ini adalah bagaimana Ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan metode observasi learning. Terus terakhir Bu, kira-kira ketika kita melakukan pembelajaran pasti ada hambatan tantangan yang akan kita dapatkan. Nah, yang ini saya ketahui sedikit di sini. Kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Kalau masalah tantangan yang saya hadapi, ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam memberikan pelajaran kepada anak murid saya, yaitu kurangnya persiapan dalam mengajar, ya. Karena kita sebagai seorang guru banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan. Jadi tantangan saya itu kurangnya persiapan dalam mengajar. Kemudian saya juga mendapatkan tantangan perilaku siswa yang beragam, seperti saya memegang kelas 2, jadi banyak sekali siswa yang bermacam-macam perilakunya. Kemudian konsentrasi siswa yang kurang pasti dalam memberikan pengajaran ketika kita masuk waktu jam-jam siang, ya. Kemudian daya serap siswa yang masih di bawah rata-rata. Jadi ada beberapa yang saya tangkap tadi, potensi-potensi tantangan yang akan dihadapi pada saat melakukan pembelajaran. Salah satunya adalah mungkin kurang persiapan, karena sekarang guru itu dituntut bukan hanya pandai mengajar di kelas, tapi dibeban juga dengan berbagai administrasi dan juga karakter siswa yang bermacam-macam mungkin di kelas yang akan dihadapi nanti. Terus tingkat pemahaman siswa juga mungkin tidak sama semuanya, mungkin ada yang cepat paham, ada yang lambat pemahamannya. Jadi itu adalah merupakan juga potensi-potensi tantangan yang akan dihadapi. Nah, terakhir Bu,
dari semua potensi tantangan yang akan muncul kira-kira pada saat melakukan pembelajaran di kelas ini, kira-kira bagaimana trik atau bagaimana cara ibu mengatasi ini tantangan jika tantangan tersebut terjadi pada saat ibu melakukan pembelajaran di kelas? Jadi yang saya lakukan dalam mengatasi tantangan tersebut, yang pertama itu sebelum saya mengajar pasti saya membuatkan dulu rencana, seperti FPP. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita bisa membuat rencana. Kemudian ketika ada teman sejawat yang memberikan dukungan, kita harus meresponnya dengan baik dan kita harus positif mindset. Oke Bu, ya. Baik, cukup baik, cukup bagus tentang cara-cara mengatasi tantangan ketika tantangan itu muncul pada saat ibu akan melakukan pembelajaran tersebut. Jadi pertama saya tangkap di sini bahwa ibu akan melakukan suatu rencana pembelajaran, menyusun suatu rencana atau program, dan akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Baik Bu, jadi untuk kali ini mungkin cukup dulu Bu. Nanti insya Allah kita akan ketemu minggu depan di dalam kelas, dan saya akan melakukan observasi kelas. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran. Kita akan bertemu di dalam kelas di pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ketika ada yang memeriksa
naik. Apa bunyi sila keempat Pancasila sebenarnya? Siapa lagi? Saya yang belum naik. Siapa bisa? Apa bunyi sila Pancasila yang sila keempat? Iya,
Gerak Angkatan 10 Kabupaten Sriwijaya. Jadi kali ini kita sudah berada di kegiatan ketiga, yaitu pasca observasi, yang mana sebelumnya kita telah melaksanakan observasi kelas dan pra-observasi. Dan kali ini pula kita masih ditemani oleh Ibu Sumati, guru kelas 2 SD 108 Banua, dan alhamdulillah hari ini juga telah kami didampingi oleh salah satu pengajar praktik di Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sriwijaya, yaitu Bapak Firdaus SPD. Alhamdulillah, dan terima kasih Pak atas kedatangannya di sekolah kami. Dan insyaallah hari ini akan kami laksanakan kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata di modul 2.3. Baik, Bu Sumati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi untuk hari ini ya kita hari ini yaitu pasca observasi yang pernah kita lakukan sebelumnya, dan observasi, dan kemarin kita juga sudah melakukan observasi kelas, dan ini adalah kegiatan terakhir yaitu pasca observasi. Baik Bu, jadi sebentar akan saya berikan beberapa pertanyaan nanti untuk Ibu untuk mengulik bagaimana kegiatan observasi, kita refleksi kembali kegiatan observasi yang telah dilakukan. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu, tentu saja ini pada saat observasi minggu lalu, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai atau belum? Jadi saya sebutkan dulu tujuan pembelajaran saya tadi, yaitu ada 3. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol pada Pancasila. Yang kemudian kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila Pancasila. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekitar. Nah, tujuan saya ini sudah tercapai Pak, karena proses belajar mengajar yang saya lakukan secara efektif dan efisien hingga hasil belajar dapat dicapai dengan optimal. Nah, selanjutnya, apakah pada saat observasi ada kelemahan dan ada kekurangan yang Ibu rasakan
selanjutnya Bu, adakah siswa yang membutuhkan dukungan tambahan untuk bagaimana dia memahami metode pembelajaran yang baru? Seperti saya tadi katakan, banyak sekali siswa yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi ada juga siswa yang membutuhkan dukungan ya Pak. Jadi saya lakukan itu membentuk jembatan antara apa yang sudah diketahui siswa dan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Jadi saya merangkul siswa tersebut. Nah, keseluruhan itu rencana tindak lanjutnya itu seperti apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya? Jadi yang saya akan lakukan pada pembelajaran berikutnya yaitu yang pertama pasti saya akan buat suasana belajar yang nyaman di kelas. Kemudian saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar peserta didik. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Apakah Ibu membutuhkan supervisor atau dukungan profesional atau dukungan seperti apa yang Ibu dapatkan baik dari dalam sekolah atau dari dukungan dari orang tua? Saya sebagai guru di kelas 2 di Pasari tentunya membutuhkan dukungan seperti dukungan moral, ya, dukungan moral, emosional, dan profesional. Jadi sebagai seorang guru kita tidak hanya stop untuk ilmu yang tidak dapatkan sekarang, tapi kita perlu kembangkan dan itu semua perlu dukungan. Nah, meskipun kita sudah menjadi guru, akan tetapi kita jangan berhenti untuk belajar demi kemajuan pemahaman yang kita akan terapkan di pendidikan kita. Nah, berikutnya Bu, dari semua paparan yang Ibu telah jelaskan tadi yang tidak lanjut kita jelaskan, kapan waktunya atau kapan waktu pelaksanaan rencana pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan pada rencana tindak lanjut yang kita susun? Pada rencana tindak lanjut yang telah saya susun Pak Sari, saya akan merencanakan ini dilaksanakan pada semester yang ini. Baik, jadi sebelum saya itu tentang bincang pasca observasi ini, saya ingin Ibu bagaimana bisa merefleksi dirinya, Ibu membuat kesimpulan tentang bagaimana kegiatan observasi telah kita lakukan, observasi yang telah kita laksanakan mulai dari kelas ini, mulai dari kegiatan observasi sendiri di kelas Ibu, dan terakhir ini kegiatan pasca observasi dan yang kita dapat sesuai dengan informasi tentang apa-apa yang